Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi terkait hasil observasi kami dari pameran bisnis sekolah vokasi yang sudah kami observasi minggu lalu untuk memenuhi kebutuhan tugas pengantar bisnis dan manajemen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next slide. Perkenalkan, nama saya Alexandra Fatana. Perkenalkan, nama saya Adzani Zanayah. Perkenalkan nama aku Muhammad Kamal Mustafa. Perkenalkan, nama saya Nabila Arifah Maheswari. Baik, stand yang kami observasi pertama yaitu adalah bisnis social media agency. Mereka ini merupakan layanan konten, iklan, branding, template, workshop, training, hingga pembuatan website. Jadi mereka ini menjual jasa. Untuk aspek-aspek manajemennya, mereka sudah memenuhi perencanaannya dengan menentukan target UMKM dan juga startup-startup, khususnya yang membutuhkan branding untuk bisnisnya itu. Lalu alasan mereka memilih layanan ini karena sesuai dengan kompetensi mereka yang dari jurusan pemasaran digital. Jadi bila mana mereka ingin merealisasikan prototipenya ini, mereka mudah untuk merekrut SDM-nya bila dikembangkan. Dalam perencanaan ini, mereka tidak menghadapi kesulitan karena konsepnya sudah sederhana dan hanya perlu menambahkan beberapa inovasi. Mereka juga telah melakukan mitigasi risiko di dalam perencanaannya dengan melakukan riset terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan klien, terutama karena permintaan tiap brand itu berbeda. Lalu dari aspek pengorganisasian, mereka sudah membagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing dan mengerjakan semuanya secara kolaboratif via Canva. Memang tidak ada ketua yang resmi, tapi perannya masing-masing ini sudah cukup jelas. Dan untuk pengaktualisasiannya, semua anggota bekerja secara kooperatif dan aktif. Pengerjaannya juga paralel melalui Canva, namun masih tahap prototype. Next. Untuk pengawasan, monitoringnya itu berjalan dengan baik dan semua pekerjaan terpantau secara bersama-sama dan tidak ada anggota yang tidak bekerja. Lalu resiko permintaan dari brand sudah mereka antisipasi dengan melakukan riset yang menjadi bagian dari evaluasi awal mereka saat memulai perencanaan bisnis ini. Untuk feedback dari kami, sebaiknya menentukan koordinator atau ketua agar alur keputusan itu bisa lebih cepat dan bisa menambahkan SOP-SOP sederhana untuk tiap layanannya agar kualitasnya itu stabil juga seperti ketika mau memberikan jasa pembuatan website dan sebagainya. Next. Kemudian stand kedua yang kami observasi adalah Healthy Brownies. Untuk Healthy Brownies ini, mereka gluten free, karena memakai ubi, madu, dan brown sugar untuk pemanisnya. Untuk aspek-aspek manajemennya, dimulai dari perencanaan, mereka memang mengalami kesulitan perencanaan, khususnya pada tahap awal produksi dalam mencari formula yang tepat seperti teksturnya, ketebalannya, dan juga rasanya. Mereka telah menentukan target harganya di dalam perencanaan ini karena, mereka merasa harus lebih terjangkau dari brand lain yang, rata-rata harganya ini 30.000 lebih agar cocok untuk mahasiswa. Mereka juga merencanakan pasarnya ini dengan menyesuaikan brandingnya yang healthy dan juga affordable dan, mereka merencanakan, pengaktualisasiannya akan dijual apabila minat pasarnya ini sudah cukup bagus. Next. Kemudian untuk aspek
yang sebelumnya. Kemudian untuk aspek pengorganisasiannya, mereka sudah ada ketua kelompok, pembagian tugasnya juga fleksibel, laporannya kalau misalnya mereka menyusun laporan itu dibagi per bagian, produksinya juga dibagi menjadi pembeli bahan, chef, saintis, monitoring, dan juga marketing. Dan ketua memilih pembagian tugas ini secara fair berdasarkan personality dan cara berpikir anggota agar cocok dan tidak memberatkan masing-masing pribadinya. Kemudian dari aspek pengaktualisasian, produksi ini telah dilakukan berulang kali dengan trial 6 kali sampai mendapat hasil yang terbaik untuk prototipenya dan setiap anggotanya berkontribusi dalam pembuatan laporan hingga produksi. Mereka juga telah menyesuaikan strategi yang dilakukan setelah setiap trial untuk tekstur, ketebalan, serta rasanya dan marketingnya sudah dipersiapkan sejalan dengan brandingnya yang healthy dan juga murah. Dari aspek pengawasan, ketua mereka selalu melakukan monitoring rutin dengan menanyakan progres setiap anggota dan mengupdate untuk memastikan kelancaran. Mereka juga telah mengevaluasi produk mereka setiap trial hingga mendapatkan versi final yang paling baik. Untuk feedbacknya, mungkin mereka untuk untuk feedback dari kami, bisa menambahkan unique selling point kayak seperti low calories, diolah tanpa oven atau dan sebagainya, lalu membuat SOP produksi agar hasilnya ini konsisten setiap batch yang mereka buat dan, mengadakan tester untuk, banyak orang dari berbagai kalangan untuk memvalidasi rasanya dan juga kesesuaian harganya untuk prototipe ini sebelum benar-benar direalisasikan produknya. Oke, selanjutnya itu kami mengobservasi yang namanya espresso. Jadi espresso ini seperti kopi dan dia itu berasal dari biji kopi asli yang telah diolah dan kemasannya itu berbeda dari kemasan biasanya. Kalau misalkan kemasan biasanya itu bentuknya seperti botol, ini itu bentuknya seperti kalau misalkan tahu yogurt yang dari Cimory yang bisa langsung diminum seperti ini itu ya seperti itu. Dan kenapa memilih nama espresso? Jadi espresso ini itu gabungan dari kata express dan juga espresso. Jadi express diartikan praktis dan espresso merupakan biji kopi alami yang mereka olah. Nah, target dari espresso sendiri yaitu merupakan pelajar SMP hingga SMA, mahasiswa, pekerja, dan juga para travelers. Nah, untuk kesulitan perencanaannya sendiri dari mereka itu tidak ada, karena dari awal mereka sudah melakukan brainstorming, jadi mereka memiliki visi yang sama sejak awal. Nah, untuk pengorganisasiannya itu sama dengan kelompok yang lain, itu dibagikan sesuai keahlian mereka masing-masing. Ada dua tugas utama dalam pembagian tugasnya, yaitu ada yang mendesain poster dan video, dan juga ada anggota yang fokus dalam pembuatan kopinya. Nah, untuk pengaktualisasiannya sendiri, produksi ini dilakukan dengan memilih biji kopi asli. Lalu mereka ini memiliki mesin kopi sendiri, jadi diolah menggunakan mesin kopi tersebut dan dimasukkan ke dalam kemasan. Dari recording yang kami lakukan, setiap anggota berkontribusi dan tidak ada yang tidak mengerjakan. Dan untuk marketingnya juga, mereka berencana untuk aktif di sosial media, khususnya Instagram dan juga TikTok karena segmentasi mereka itu luas. Boleh next? Nah, untuk pengawasannya, mereka itu tidak melakukan secara teratur karena masing-masing individu itu memiliki self-awareness masing-masing dan responsible terhadap tugas mereka masing-masing. Jadi, walaupun tidak teratur pengawasannya, sesekali ketuanya itu menanyakan progres mereka dan pada saat menanyakan progres mereka itu mereka
sudah selesai untuk tugasnya masing-masing. Nah, untuk feedback dari kami, mungkin bisa diberi label expired dan juga ingredients yang mereka gunakan di dalam kemasannya. Dan juga untuk BMC-nya sepertinya tidak perlu disebarluaskan, seperti itu. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya ada Just Tip Yuk Hub. Untuk perencanaannya sendiri, mereka ini berfokus pada Just Tip di Thailand. Jadi sebenarnya nggak hanya di Thailand, di Korea, dan di negara-negara lainnya, tetapi untuk Just Tip Yuk Hub ini, mereka berfokus di Thailand. Dan mereka ini sebagai pihak kedua, jadi mereka bertugas untuk membuat form Just Tip dan yang menjadi perantara antara pembeli dan juga pihak ketiga. Pihak ketiga ini yaitu merupakan koneksi atau penjual yang berada di Thailand. Nah, kesulitan perencanaan mereka yakni mereka itu tidak melakukan offline just tip. Jadi basisnya akan dilakukan secara online. Tetapi nanti marketingnya akan dilakukan secara offline dan online. Dan selain itu mungkin ada di koneksi pencarian di Thailandnya nanti karena mereka tidak ke sana sekaligus untuk membeli barang-barangnya. Jadi, mereka harus memastikan bahwa penjualnya ini benar-benar penjual asli dan tidak melakukan penipuan. Nah, untuk pengaktualisasiannya sendiri, mereka punya skema atau tata cara melakukan just tip, yaitu mereka memiliki skema tanggal pengisian form dan pengiriman barang, lalu nanti dari pihak penjual itu akan mengikuti skema tanggal tersebut. Nah, untuk harganya sendiri itu berdasarkan berat dari barang dan keuntungannya itu diambil dari 10 hingga 20% dari harga barang asli. Nah, untuk marketingnya sendiri itu mereka berencana untuk aktif di sosial media juga, khususnya di Instagram. Di sana mereka akan memberikan testimoni dan juga mereka akan fast response kepada customer eh, untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan tersebut juga mereka akan melakukan endorse pada influencer. Boleh next? Untuk pengorganisasiannya sendiri, mereka itu ada beberapa pembagian tugas, yakni em, membuat poster, ada yang membuat website, ada yang membuat properti visual seperti yang bisa dilihat, dan juga ada yang sebagai marketing sosial media. Nah, untuk pengawasan di Just Tip You Hub ini, mereka melakukannya secara rutin oleh ketua. Ketuanya itu nanti menanyai progres tiap anggota dan update terus dilakukan untuk memastikan kelancarannya. Untuk feedback dari kami yaitu produknya mungkin bisa diklasifikasikan sesuai brand atau bentuk. Jadi kayak misalkan clothing atau makeup atau skincare itu bisa diklasifikasikan dan juga harga sebisa mungkin sudah tertera di awal. Jadi para pembeli itu tidak ragu dan mereka sudah tahu harganya berapa dan tidak membuang waktu untuk menanyakan price list dan sebagainya. Oke, boleh next. Boleh next. Oke. Boleh dilanjutkan untuk teman berikutnya? Oke, selanjutnya stand yang kami observasi itu laundry service. Untuk bagian perencanaan, proses perencanaan usaha dan alasan kenapa mereka milih jasa laundry itu, mereka melakukan analisis terhadap kondisi pasar, permasalahan, dan kebutuhan yang terjadi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tepat untuk mengadakan jasa laundry di kawasan Jatinangor. Selain itu, mereka juga memperhatikan apa saja kekurangan dari jasa laundry lain agar dapat dijadikan inovasi atau keunggulan dari jasa laundry mereka. Terus untuk kesulitan dalam perencanaannya itu kesulitan karena adanya perbedaan konsep dari tiap-tiap anggota, tapi pada akhirnya mereka memilih satu konsep yang terbaik. Terus, untuk di bagian perencanaan, apakah ada jumlah target dalam penjualan jasa? Mereka belum menentukan jumlah target secara spesifik, tapi mereka memantau perkembangan usaha selama 6 bulan. Jika balik modal, maka usaha mereka akan dilanjutkan.
Boleh tolong next. Oke, selanjutnya di pengorganisasiannya, mereka membagi tugasnya menjadi beberapa bagian, seperti ada yang bagian keuangan, bagian mencuci, mengeringkan, dan menyetrika. Untuk pendelegasian, selama proses produksi, apakah ada anggota kelompok yang sulit diajak berkontribusi? Menurut mereka, ada dalam beberapa saat, karena kesibukan masing-masing. Namun, anggota lainnya dapat saling membantu dan menggantikan. Selanjutnya, di aspek pengimplementasian, dari cara promosinya, mereka mempromosikan secara langsung di lapangan. Selain itu, mereka juga membuat sosial media dan menyediakan WhatsApp bisnis untuk menginformasikan promo yang sedang berlangsung dan mencatat riwayat pesanan. Terus, untuk kesulitan saat proses promosinya, itu adalah saat melakukan promosi langsung, jumlah target yang datang masih sedikit dan mereka juga kesulitan untuk meningkatkan jangkauan akun media sosial mereka. Boleh tolong di next. Oke, terus selanjutnya untuk pertanyaan apakah ada perubahan rencana ketika usaha dijalankan? Menurut mereka perubahannya biasanya terjadi pada aspek teknis, misalnya kebingungan apakah perlu menyediakan layanan antar jemput, pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyediakan layanan tersebut. Untuk aspek pengawasan, mereka melakukan controlling dengan cara melihat kinerja satu sama lain dan melakukan evaluasi setiap pekan. Selain itu, mereka juga melakukan quality control terhadap pakaian yang akan dicuci, baik sebelum maupun setelahnya, untuk mengecek apakah ada pakaian yang rusak atau tidak saat proses pencucian. Untuk bagian evaluasi, menurut mereka hal yang ingin mereka perbaiki yaitu mereka akan mempersiapkan bisnis dengan lebih matang lagi, seperti menentukan target pasar yang lebih spesifik dan menentukan deterjen yang tepat sesuai dengan bahan pakaian agar pakaian tidak rusak dan terjaga. Next. Selanjutnya untuk feedback dan sarannya, menurut aku sebaiknya mereka itu merencanakan dengan pasti terkait keunggulan apa yang nantinya akan ditunjukkan. Karena walaupun memang di Jatinangor banyak orang yang membutuhkan jasa laundry, tetapi jasa laundry yang sudah ada pun banyak sehingga mereka memiliki banyak pesaing gitu. Contohnya sudah ada laundry yang dapat mengeringkan langsung di mesinnya tanpa harus dijemur manual sehingga dapat selesai dalam waktu 2 sampai 3 jam. Menurut aku hal tersebut harus dipertimbangkan gitu ya, bagaimana caranya mereka bisa melawan kompetitor yang memiliki keunggulan dalam hal teknologi. Selain itu, sebaiknya mereka merencanakan target penjualan secara spesifik dalam periode tertentu karena bakal membantu evaluasi kinerjanya nanti. Oke, boleh dilanjut. Oke, untuk stand selanjutnya yang kami observasi yaitu thrifting shop ya. Jadi itu tuh kayak bisnis penjualan bekas gitu yang udah disortir dan dijual kembali dalam online. Jadi targetnya tuh dari bisnis ini tuh ngejual stok 10 sampai 15 pieces per batch dalam kurun waktu cuman 2 minggu. Dan alasan untuk ngebuat bisnis ini mereka berawal dari hobinya mereka yaitu thrifting dan mengolah baju yang emang udah nggak terpakai. Untuk kesulitan dalam menjalankan bisnis ini, mereka kesulitan untuk menemukan supplier dan juga masalah biaya. Lalu selanjutnya ada aspek pengorganisasian. Pembagian tugasnya udah sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi tiap orang udah punya jobnya masing-masing. Ada yang memegang dalam keuangan, manage website, dan juga eh, punya peran dalam menghubungi supplier. Selanjutnya ada komunikasinya juga berjalan secara lancar melalui grup dan nggak ada anggota yang pasif. Untuk pengaktualisasiannya, bisnis ini beroperasi secara online melalui website dan juga media sosial dan juga offline melalui bazar-bazar yang ada di event-event tertentu. Lalu pengiriman barangnya tuh dijual melalui kurir-kurir yang emang udah tersedia di Indonesia. Untuk aspek pengawasannya,
mereka melakukan meeting bulanan untuk mengevaluasi kinerja timnya. Lalu kalau untuk target mereka tuh belum terpenuhi secara maksimal karena kendala dari marketingnya. Lalu rencana perbaikannya tuh dari mereka adalah fokus untuk ngembangin fitur website dan juga memperluas jangkauan marketing. Untuk feedback buat thrift shop ini yaitu strategi pemasarannya tuh masih kurang gitu di yang jangkauannya. Jadi kayak masih sempit. Jadi sehingga target penjualan untuk ngehabisin satu batch-nya tuh dalam 2 minggu tuh nggak tercapai. Jadi mungkin bisa kembangin lagi di bagian marketing mereka. Selanjutnya, eh, stand yang kami observasi yaitu Nafca Booth. Mereka menyediakan frame untuk foto booth untuk bagian perencanaannya. Dalam hal proses perencanaan usaha dan alasan memilih usaha foto booth, mereka melihat apa yang sedang ramai dan tren di pasar sehingga mereka menganggap usaha foto booth memiliki peluang. Terus apakah ada jumlah target dalam penjualan jasanya? Saat ini mereka belum menetapkan target penjualan secara spesifik. Untuk hal pengorganisasian, mereka membagi tugasnya berdasarkan gender. Jadi anggota perempuan itu bertanggung jawab dalam hal desain dan menentukan konsep, sedangkan anggota laki-laki menyiapkan bahan atau logistik dan memproduksi frame foto booth seperti memaku dan merakit. Untuk bagian pendelegasian, menurut mereka tidak ada yang sulit diajak berkontribusi, tetapi ada anggota yang sulit dihubungi. Dan kesulitan lainnya adalah menentukan jadwal pertemuan yang cocok bagi seluruh anggota. Boleh tolong next. Oke, selanjutnya untuk pengimplementasian dalam hal kesulitan dalam proses produksi, menurut mereka kesulitannya itu muncul dari sisi biaya karena pengeluarannya ternyata lebih besar daripada perkiraan gitu. Mereka merasa seharusnya dapat menggunakan dana yang lebih sedikit. Untuk proses marketingnya, mereka melakukan promosi online melalui sosial media, membagikan brosur, melakukan kerjasama dengan event coffee shop, serta menyesuaikan desain frame foto booth dengan tema acara di coffee shop tersebut. Untuk kesulitan dalam hal marketingnya, mereka merasa kurang maksimal karena tujuan awalnya hanya untuk memenuhi tugas dan tidak memungut biaya, sehingga ekspektasi terhadap jumlah pengunjung tidak terlalu banyak. Namun mereka juga merasa jika usaha akan dilanjutkan, itu akan memerlukan persiapan dan marketing yang lebih proper. Terus untuk perubahan rencana ketika usaha dijalankan, yaitu awalnya mereka merencanakan untuk bergabung dengan kafe, tetapi dibatalkan karena biaya yang terlalu tinggi dan memutuskan untuk membuat frame foto booth yang lebih ideal dan bisa dibawa kemana-mana. Oke, untuk pengawasan di sini mungkin mereka saling berkomunikasi dan juga mengingatkan tentang tugas-tugas mereka yang dikerjain. Dan juga kalau misalnya ada kendala buat bertemu atau bekerja sama, maka jadwalnya tuh bakal didiskusikan kembali dan bakal diatur kembali. Dan untuk aspek evaluasinya, jika usaha dapat diulang, apa yang ingin diperbaiki, eh, mungkin mereka bakal ganti konsepnya menjadi bukan patobut untuk milih yang lebih simpel, lebih murah dan dari segi biaya dan lebih banyak dibutuhin orang-orang. Untuk feedback dan sarannya, mungkin sebaiknya bisa memperkirakan lagi biaya mereka, biaya yang biaya dan ngebuat juga anggaran keuangannya supaya nggak over budget. Lalu juga mungkin bisa ngelakuin evaluasi rutin supaya implementasinya tuh sesuai dengan rencana. Lalu untuk saran yang terakhir, mungkin ada penetapan fee untuk berfoto di frame foto boothnya agar memperoleh keuntungan dan juga bisa ngebantu untuk nutup biaya produksi. Baik, sekian pemaparan dari hasil observasi kami terhadap pameran bisnis sekolah vokasi
minggu lalu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.